sekarang apa itu 5 juta sekarang kamar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz Ali Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini masih kita lanjutkan berkaitan dengan adab-adab sholat berjamaah. Adapun yang kemarin sudah kita sebutkan, adab yang kemarin apabila iqamah sholat dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali setelah kecuali sholat wajib. Juga keutamaan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Kemudian kita lanjutkan yaitu adalah apa? Man jaa wa qad faragal imam. Ini bagi yang masbuk. Bagi mereka yang mendatangi masjid, artinya apa namanya, dia masbuk. Kalau masbuknya ini karena ada uzur, maka tetap dia akan dihitung mendapati pahala sempurna sebagaimana dia sholat dari awal bersama imam. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Itu kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, dia sengaja masbuk, maka apa namanya, maka dia akan, artinya tidak akan mendapatkan pahala sempurna. Dalil yang menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan pahala sempurna walaupun dia masbuk dengan kalau dia ada uzur adalah hadits an Sa'id bin al-Musayyib qal hadara rajulan minal ansari al-maut. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, yaitu hadara al-maut, artinya mengalami sakaratul maut. Faqal, kemudian berkata Sa'id bin al-Musayyib, inni muhadditsukum, sesungguhnya saya akan menceritakan kepada kalian hadisan, sebuah hadis, ma uhadditsukumuhu,
dan saya tidak akan menceritakannya illa ihtisaban, kecuali mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berwudu, fa asanal wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, summa kharaja ila sholati, kemudian dia keluar pergi salat, lam yarfa qadamahu al-yumna, tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan. Walam yada qadamahul yusra, dan tidaklah dia meletakkan kakinya yang kiri, maksudnya ketika dia melangkah, sebelum dia meletakkan kakinya yang kiri ke tanah, illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'a, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghapus darinya satu dosa atau satu kesalahan. Falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id, hendaklah salah seorang dari kalian itu dekat ataupun dia jauh. Maksudnya apakah itu rumahnya jauh dari masjid atau dia dekat. Fa inata al masjid, kalau dia sudah mendatangi masjid, fa shalla fi jama'atin, kemudian dia ikut salat berjamaah di masjid, maka ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Fa in atal masjid wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'dun, apabila dia mendatangi masjid, wa qad sallu, sementara mereka telah melaksanakan sholat itu, ba'dun sebagian, wa baqiya ba'dun, dan dia sebagian yang lain masih tersisa, maksudnya dia masbuk, ketika dia mendapati imam pada rakaat yang kedua, berarti dia mendapati 2 rakaat, sementara berarti dia masih tersisa 2 rakaat lagi. Demikian juga bagi mereka yang mendapati imam 3 rakaat, berarti dia tinggal tersisa itu adalah 1 rakaat. Kalaupun dia mendapati imam itu hanya 1 rakaat, berarti dia tinggal menambah 3 rakaat. Kalaupun dia tidak mendapati 1 rakaat pun, maka sudah dia menyempurnakan. Maka shallama adraka, maka dia sholat apa yang dia dapati. Walaupun hanya mendapati istilahnya tahiyatul imam, dia mendapati tahiyat akhir dari imam, maka dia ikut. Wa atamma ma baqiya, dan dia sempurnakan yang tersisa. Menyempurnakan yang tersisa. Maka kata Nabi SAW, kana kadzalik, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Dia tetap mendapatkan pahala seperti dia sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Walaupun dia hanya dapat 2 rakaat bersama imam, walaupun dia hanya dapat 1 rakaat bersama imam, walaupun sama sekali dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun. Fa'inatal masjid, dan apabila dia telah mendatangi masjid, waqad shallu, padahal jamaah sudah selesai, bahkan sudah selesai pun jamaah, artinya imam sudah salam dan jamaah juga sudah salam baru dia datang, maka fa atammas shalah, maka dia sempurnakan salat, kana kadzalik, maka tetap dia juga mendapatkan pahala sempurna. Artinya ini menunjukkan keutamaan bagi yang siapapun yang mendatangi, niatnya mendatangi dari rumahnya untuk pergi ke masjid, walaupun dia mendapati di masjid itu sudah masbuk. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dia tetap mendapatkan pahala sempurna adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa asana wudu'ahu, dan dia membaguskan wudunya, artinya dia berwudu di rumahnya dengan sempurna, dengan baik, summa raha, kemudian dia pergi, fa wajadan nasa qad shallu, dan dia pergi ke masjid dan mendapati orang-orang itu telah selesai sholatnya. Maka A'tahullahu, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan baginya
misla ajri man shallaha wa hadaraha. Seperti pahala orang yang sholat dan menghadiri sholat berjamaah. Artinya tidak akan dikurangi. Wala yang khusudzalika min ujurihim syai'a. Dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya. Artinya barang siapa yang dia berwudu di rumah kemudian mendatangi sholat di masjid dan ternyata jamaah di masjid sudah selesai, maka apa? Dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Tetap akan dicatat baginya pahala sebagaimana dia ikut sholat berjamaah dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Cuma para ulama memberikan catatan ini bagi mereka yang tidak sengaja. Nah, ini bagi mereka yang tidak sengaja, karena kesengajaan dia mendatangi sholat berjamaah dengan apa? Dengan kesengajaan bahwa nanti sudah selesai jamaah baru dia pergi ke masjid, maka dia tetap tidak akan mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala sempurna sebagaimana dia hadir di masjid. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu adalah apa? Siapapun jamaah yang masuk ke dalam masjid, maka adalah dia sholat mengikuti gerakan imam. Apapun kondisi keadaan imam. Kalau imamnya lagi berdiri, ya sudah dia langsung sholat ikut berdiri bersama imam. Ketika imamnya lagi ruku, maka dia ikut ruku bersama imam. Ketika imamnya duduk, maka dia sholat ikut duduk bersama imam. Jika imamnya sujud, maka dia pun juga ikut sujud bersama imam. Artinya dalam kondisi apapun dari imam, itu adalah dia masuk. Dengan syarat bahwa ketika makmum tadi masuk ke dalam masjid, itu tetap dia harus melaksanakan takbiratul ihram. Artinya dia tetap takbiratul ihram terlebih dahulu, setelah itu baru dia masuk bersama imam dalam kondisi apapun imam. Kalau imamnya ruku, ya takbiratul ihram kemudian dia ruku. Nah, atau kalau dia takbiratul ihram kemudian dia takbir lagi untuk ruku. Ya. Artinya kalau dia khawatir nanti imamnya bangkit dari ruku, maka sudah takbiratul ihram aja, kemudian dia langsung ruku. Nah, demikian juga takbiratul ihram, imamnya lagi sujud, takbiratul ihram, kemudian dia sujud bersama imam. Ya. Ketika imamnya lagi duduk tahiyat, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian dia duduk tahiyat. Demikian artinya apa? Dalam kondisi apapun dari imam, maka disyariatkan bagi makmum untuk mengikutinya. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus sholata," apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat, wal imamu ala halin, sementara imam dalam satu keadaan, dalam satu kondisi, dalam satu gerakan, maka apa? Falyasna kama yasnaul imam. Maka hendaklah dia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, jika imamnya dalam kondisi ruku, ya maka dia ruku. Imamnya dalam kondisi berdiri, dia ikut berdiri. Artinya misalnya bangkit dari ruku i'tidal, maka dia langsung takbir kemudian mengikuti imam. Imamnya sujud, maka dia ikut sujud dan seterusnya. Ya kan? Cuma nanti ada adab kapan terhitung satu rakaat. Kapan dia terhitung nanti mendapati satu rakaat bersama imam. Ini adalah adab selanjutnya, yaitu adalah mayattadu ar-rak'ah. Mata yattadu ar-rak'ah bir-rak'ah. Kapan makmum itu terhitung mendapati satu rakaat bersama imam? Karena kita katakan gerakan sholat itu kan ada 4. Gerakan sholat itu ada 4, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ini gerakan sholat. Nah, kapan dari 4 gerakan ini terhitung mendapati satu rakaat bersama imam? Ini adalah nanti akan kita sebutkan. Mata yattadu bir-rak'ah, yaitu adalah terhitung mendapati satu rakaat adalah paling tidak dia mendapati rukunya imam. Kalau dia mendapati berdirinya imam sebelum ruku, maka itu adalah dia tetap mendapati satu rakaat. Kenapa? Karena kalau mendapati rukunya imam saja terhitung satu rakaat, apalagi sebelum dia mendapati rukunya imam.
Tapi kalau dia mendapati sesudah rukunya dari imam, apakah itu i'tidal, apakah itu sujud atau itu duduk, maka dia tidak terhitung mendapati 1 rakaat. Jadi berdiri yang bisa mendapati 1 rakaat adalah berdiri sebelum ruku. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun dia belum sempat membaca Al-Fatihah, maka kita katakan adalah apa? Dia tetap mendapati 1 rakaat. Kenapa? Karena mendapati rukunya saja imam. Dia terhitung 1 rakaat. Apalagi kalau masih mendapati berdiri sebelum ruku. Ya. Walaupun itu belum sempat dia membaca surah Al-Fatihah dan ternyata imamnya sudah ruku. Dalil yang menunjukkan bahwa mendapati rukunya imam terhitung 1 rakaat dan selain dari ruku, yaitu adalah misalnya sujud atau duduk, itu tetap tidak akan dihitung mendapati 1 rakaat. Dalilnya adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum milas sholati," jika kalian mendatangi salat, wa nahnu sujudun, sementara kami sedang sujud, kata Nabi SAW, fasjudu, maka sujudlah kalian. Artinya apa? Ini adalah perintah kepada makmum untuk masuk bersama imam dalam kondisi apapun. Jika kalian mendapati imam sujud, maka apa? Fasjudu, maka sujudlah kalian semuanya. Wala ta'udduha, tetapi apa kata Nabi SAW? Jangan kalian menghitung sujudnya bersama imam itu syai'an, sedikit pun. Artinya jangan kalian menghitung sujudnya kalian bersama imam, itu adalah terhitung satu rakaat. Itu jangan dihitung. Waman adraka rak'ah, barang siapa yang mendapati rukunya imam, fakada adraka sholat, maka sungguh dia telah mendapati 1 rakaat sholat itu bersama imam. Ini ini dalil menunjukkan bahwa terhitung seorang itu mendapati 1 rakaat adalah ketika mendapati rukunya imam. Walaupun misalnya ketika dia ruku ternyata imamnya sudah sami Allahu liman hamidah misalnya. Begitu dia takbir Allahu Akbar, kemudian begitu sudah ruku ternyata imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, maka tetap dia dihitung mendapati 1 rakaat. Artinya selama dia masih mendapati rukunya imam, maka dia terhitung mendapati 1 rakaat. Ya. Kecuali kalau imamnya sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah sudah berdiri, kemudian kita ruku, itu tidak akan dihitung. Tidak dihitung mendapati 1 rakaat bersama imam. Walaupun nanti kita katakan ada adab yang lain. Jadi kalau misalnya khawatir kita lagi di masjid, lagi sebelum masuk di shaf, ternyata imamnya sudah ruku, apakah kemudian kita ruku di luar shaf? Itu nanti akan ada tersendiri. Yaitu adalah apa? Man raka'a dunas shaffi. Ini termasuk adab juga. Yaitu adalah apa? Kalau kita mendapati imamnya lagi ruku, sementara kita masih di luar, artinya di luar shaf ya. Kita belum masuk di shaf, tapi imamnya sudah ruku. Apakah boleh bagi kita ruku di luar shaf? Di luar shaf supaya mendapati 1 rakaat bersama imam. Nah, ketika sedang ruku itu dia berjalan masuk ke dalam shaf sambil ruku. Apakah tetap dihitung ini termasuk boleh ataukah tidak? Maka para ulama merinci jika rukunya itu adalah masih jauh, artinya dari shaf. Kalau dia jauh dari shaf, maka itu adalah jangan dia ruku di luar dari shaf. Tapi kalau dia misalnya ruku, kemudian dia berjalan selangkah, 2 langkah atau 3 langkah, kemudian sudah masuk ke dalam shaf dan masih mendapati rukunya bersama imam, maka insya Allah itu adalah dibolehkan. Ya. Tapi kalau dia sudah baru di luar masjid, dia sudah ruku sambil lari atau sambil jalan, maka itu adalah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tetap adab yang kemarin kita sebutkan, yaitu adalah tetap kita alaikum bisakinati wal waqar. Tetap kita berjalan santai, berjalan tenang. Demikian juga hadits yang sebelumnya juga kita sebutkan, ya sudah. Ya kita mendapati kondisi apapun dari imam.
Ya kan? Kalaupun kita misalnya masbuk 2 rakaat, ya sudah, nanti sempurnakan. Tetap kita akan mendapatkan pahala sempurna bersama imam dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Dalil yang menunjukkan bahwa ruku di luar shaf, ini adalah dibolehkan, adalah hadits an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi. Dari Abu Bakrah bahwasanya beliau ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW waktu itu sedang ruku, faraqa'a qabla ayyasila ila shaffi. Kemudian Abu Bakrah ini dia ruku di luar shaf. Artinya belum sampai di shaf dia sudah ruku. Artinya dia rukunya di luar shaf. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, Abu Bakrah pun menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kejadian peristiwa itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab, zadakallahu hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu wahai Abu Bakrah, wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Maksudnya apa? Jangan sampai itu terus-menerus Anda lakukan. Jangan itu jadikan, artinya untuk saat ini kamu seperti itu ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan, artinya kamu jangan setiap mendapati imamnya ruku kemudian Anda ruku di luar shaf, begitu seterusnya, maka itu jangan. Artinya jangan sampai diulangi, jangan sampai Anda melakukan perbuatan itu berulang-ulang kali. Ya kan? Adapun dalam kondisi ya kita katakan memang apalagi kalau jauh dari shaf, jauh dari shaf, maka sebaiknya tidak ruku. Tapi kalau misalnya lagi hanya 1 langkah 2 langkah, maka boleh kita ruku. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ruku di luar shaf ini adalah dibolehkan adalah hadits an Atha annahu sami'a Ibnu Zubair alal mimbar yaqul. Dari Atha bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Zubair berada di atas mimbar berkata, idza dakhala ahadukum al masjid, apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, wan nasu ruku'un, sementara orang-orang pada ruku, artinya jamaah salat itu pada ruku, falyarka, maka hendaklah dia ruku, hatta yadkhula, sampai dia masuk ke dalam shaf. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dia rukunya itu adalah di luar shaf. Summa yadibba raki'an, kemudian dia dalam kondisi ruku, hatta yadkhula fis shaf. Dalam kondisi ruku itu dia berjalan sampai dia masuk ke dalam shaf. Fa inna dzalika sunnah. Maka kata Abdullah bin Zubair bahwa itu adalah termasuk sunnah. Ini adalah termasuk sunnah. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa ruku di luar shaf ini adalah dibolehkan. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ruku di luar shaf ini adalah boleh adalah hadits an Zaid bin Wahbin. Qal, kharajtu ma Abdillah. Saya pernah keluar bersama Abdullah. Abdullah dimaksudkan kalau dalam hadits, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yani Ibnu Mas'ud. Min darihi ilal masjid. Dari rumahnya menuju ke masjid. Falamma tawassatna al masjid, ketika kami sampai di tengah masjid, ketika kami sudah berada di tengah-tengah masjid, raka'al imam. Imamnya ruku. Fakabbara Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud takbir, padahal belum sampai di shaf, dia sudah takbir. Wa raka'a, kemudian dia ruku, Abdullah bin Mas'ud ruku. Wa raka'tu ma'ahu. Kemudian Zaid bin Wahbin pun juga akhirnya dia takbir, kemudian ruku juga bersama Abdullah bin Mas'ud. Summa masyayna, kemudian kami berjalan, artinya berjalan menuju ke shaf. Hatta intahaina ila shafi, sampai ketika kami sudah tiba di shaf. Hina rafa'al qaum ru'usahum, ketika kami baru sampai di shaf, ternyata apa? Orang-orang itu sudah mengangkat kepalanya dari ruku. Mereka sudah bangkit dari ruku. Falamma qadal imamu as-salata, begitu ketika imamnya sudah selesai salat, kumtu,
Maka Zaid bin Wahbin ketika dia imamnya sudah salam, karena Zaid bin Wahbi menganggap bahwa dia telah ruku di luar shaf dan dia tidak menghitung itu sebagai satu rakaat. Tidak menghitung satu rakaat, tapi Abdullah bin Mas'ud menghitung satu rakaat. Ya kan? Kemudian begitu selesai imam, kumtu, saya pun pengen berdiri. Jadi Zaid bin Wahbin dia pengen berdiri. Karena jejer dengan Abdullah bin Mas'ud, jejer. Wa ana ara anni lam udrik. Dan saya berpendapat, kata Zaid bin Wahbin, saya berpendapat bahwa saya belum mendapati satu rakaat bersama imam. Artinya dia tidak menghitung satu rakaat karena dia rukunya di luar shaf. Fa akhadha Abdullah biyadi. Begitu dia mau berdiri, Zaid bin Wahbin pengen berdiri, dipegang tangannya oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud artinya menarik supaya dia tidak berdiri. Biyadi wa ajlasani, dan dia mendudukkan saya. Tetap artinya karena dia di samping, dia tetap mendudukkan saya. Artinya dia sholat sampai imamnya, artinya dia suruh, artinya duduk dan salam. Summa qal, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Zaid bin Wahbin, innaka qad adrakta. Sungguh kamu telah mendapati ruku, artinya rakaat, kamu telah mendapati sholat satu rakaat bersama imam itu. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ruku di luar shaf itu adalah termasuk dibolehkan dengan syarat rukunya itu tidak panjang, artinya tidak jauh dari artinya dari shaf. Tapi kalau itu jauh, maka sebaiknya dia tidak ruku di luar shaf. Wallahu taala alam. Kemudian adab yang selanjutnya ketika sholat berjamaah itu adalah diperintahkan bagi imam supaya takhfif. Diperintahkan imam supaya meringankan sholat. Meringankan sholat ini tentunya adalah artinya jangan sampai membuat jamaah itu adalah bosan, jangan sampai membuat jamaah itu lari, jangan sampai membuat jamaah itu kemudian dongkol, mangkel. Itu jangan sampai. Artinya dibuat, ini adalah termasuk imam itu hendaknya memperhatikan jamaah. Memperhatikan jamaah. Kadang dia bisa lama, kadang dia bisa, kapan dia bisa mempercepat dan kapan dia bisa lama, itu tinggal melihat kondisi jamaahnya. Kalau kondisi jamaahnya masih muda-muda dan semangat-semangat, ya nggak apa-apa dia lama. Tapi kalau dia mendapati jamaah yang sudah tua-tua dan ada yang jamaah yang sudah tua, yang tidak bisa berdiri lama, maka hendaknya imam ini tidak memperlama sholatnya. Atau kalau dia melihat jamaahnya ini kok campur dan di situ ada campur, maka dia bisa memperkirakan dirinya apakah dia bisa memperlama atau memperpendek sholatnya. Ini adalah termasuk perhatian dari imam itu kepada jamaahnya. Ini adalah diperintahkan kepada imam supaya meringankan sholat. Meringankan sholat. Jangan sampai dia membuat jamaah itu sampai mangkel, sampai dongkol, sampai kemudian bahkan ada yang tidak mau sholat berjamaah bersama imam karena imamnya suka panjang. Itu jangan sampai ada yang demikian. Dalil yang menunjukkan adalah supaya imam memperhatikan meringankan jamaah adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas." Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, mengimami jamaah salat, falyukhaffif. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada imam, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan. Hendaknya dia tidak memperlama salatnya. Fa inna fihim, kenapa? Karena yang di belakang ini, makmum yang di belakang ini, fa inna fihim ad-dhaif. Karena di belakang itu mungkin ada orang yang lemah, artinya tidak kuat berdiri lama. Ingat, di belakang boleh jadi di belakang kalian itu ada orang yang tidak bisa berdiri lama. Was-sakim. Di belakang kalian boleh jadi di belakang itu ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit, dia tidak bisa berlama-lama. Wal kabir, dan di belakang kalian boleh jadi di belakang itu ada orang yang sudah tua. Ya kan? Fa idza shalla li nafsihi, tapi kalau dia sholat sendirian, maka falyutawil masya. Maka silahkan kamu memperlama sekehendakmu.
Kalau kamu sholat sendirian silahkan kamu buat lama. Tapi kalau berjamaah maka perhatikan di belakang kalian. Apakah di belakang kalian itu ada orang yang sudah tua, atau mungkin di belakang kalian ada orang yang sakit, mungkin di belakang kalian ada orang yang lemah, tidak bisa berdiri lama. Boleh jadi di belakang kalian ada orang yang punya hajat, dia punya acara yang tidak bisa berlama-lama dengan sholat. Atau di belakang kalian itu mungkin ada anak-anak kecil yang nangis, atau di belakang kalian bersama para wanita dengan anak-anak mereka, maka hendaknya imam ini tidak sampai memperlama sholatnya. Tapi kalau dia sholat sendirian, maka silahkan dia memperlama sekehendak dia. Kemudian adab yang selanjutnya adalah hendaknya seorang imam untuk semua sholat yang 5 waktu, hendaknya rakaat yang pertama itu dibuat lebih lama. Apa hikmahnya dibuat rakaat yang pertama itu lebih lama? Yang pertama hikmahnya adalah supaya semakin banyak jamaah yang datang. Imam di rakaat pertama itu dibuat lama sholatnya, supaya yang semakin jamaah, yang artinya semakin banyak jamaah yang mendapati satu rakaat bersama imam. Artinya dia tetap mendapati rakaat yang pertama bersama imam. Yang kedua adalah apa hikmahnya? Yang kedua di imamnya di rakaat yang pertama dibuat lama, yaitu adalah apa? Bagi mereka yang misalnya batal bersama imam pada rakaat yang pertama, dia bisa pergi ke kamar mandi, dia wudhu, kemudian dia kembali masih mendapati rakaat yang pertama. Ini adalah hikmah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah apa? Tentunya adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masih di jalan, supaya dia bersegera masuk ke dalam masjid dengan tetap tenang, tetap santai, tidak terburu-buru. Artinya ini juga menghindari jangan sampai makmum yang di belakang itu kemudian ruku di luar shaf. Artinya ini adalah banyak hikmah, sehingga dan ini juga hikmah yang lain adalah imam tetap akan mendapatkan pahala dengan pahala yang istilahnya dapat pahala ganda. Pahala gandanya di mana? Yaitu adalah dia akan mendapatkan pahala ganda. Kenapa? Karena dia meniatkan bahwa jamaah yang belum masuk ke dalam shaf itu supaya segera masuk dan bisa mendapati satu rakaat bersama imam, sehingga dia mendapatkan pahala. Artinya apa? Makmumnya dapat satu rakaat bersama imam, dan imam pun dapat pahala karena dia memberikan kesempatan kepada jamaah supaya mendapati satu rakaat bersama imam. Tapi ini adalah termasuk adab bahwa pada rakaat yang pertama itu hendaknya dibuat lebih lama. Dalilnya adalah hadits An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, laqad kanat sholatul zuhri tuqam. Jadi sungguh, kata Abi Sa'id, sholat duhur itu sudah mau ditegakkan, atau sudah akan ditegakkan sholat duhur. Fa yadhhabudz zahib, kemudian ada seorang jamaah pergi ilal baqi, dia pergi ke baqi. Baqi itu adalah di samping di samping masjid, di sebelah kiri masjid. Ya. Artinya itu di sebelah timur. Kalau di Masjid Nabawi itu berada di sebelah timur Baqi, kuburan Baqi. Waktu itu ya kita katakan orang pergi buang hajatnya itu di Baqi, tidak seperti sekarang ini. Fayadhhabudz zahib ilal Baqi, kemudian ada seorang jamaah pergi ke Baqi. Fayaqdi hajatahu, dia buang hajat, maksudnya mungkin kencing, buang air besar. Habis itu dia dia berwudu, summa yatawadda, kemudian dia berwudu. Summa ya'ti, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula, dan masih mendapati Rasulullah SAW itu pada rakaat yang pertama. Mimma yutawwiluha, disebabkan karena beliau memperlama rakaatnya. Artinya rakaat yang pertama dibuat lama. Tentunya lamanya di sini adalah ya tentunya bukan lamanya itu nanti ada yang tanya berapa lama, berapa menit. Lamanya dikatakan lama, ya kita katakan adalah kembali ke hurufnya aja. Kembali ke
Uruf. Maksudnya urufnya di sini adalah apa? Ya bacaan surah yang kita baca. Kalau memang sudah selesai bacaan surahnya ya sudah, kita nggak apa-apa ruku. Ya kan? Tidak harus kita menunggu semua, seandainya tidak harus kita menunggu semua orang buang hajat pergi ke WC, pergi jadi 1 jam, bukan demikian maksudnya. Adalah setengah jam kita nunggu rakaat yang pertama atau 15 menit atau 10 menit, tidak demikian. Intinya bahwa rakaat yang pertama itu bacaan surahnya itu istilahnya lebih panjang daripada bacaan surah pada rakaat yang kedua. Kemudian adab yang selanjutnya adalah apa? Adalah wajibnya bagi makmum. Wajibnya bagi makmum itu adalah mengikuti gerakan imam. Dan haramnya mendahului imam. Jadi wajib bagi makmum itu adalah mengikuti imam. Dan haram bagi makmum itu adalah mendahului imam. Di sini para ulama menyatakan bahwa haramnya bagi makmum itu ada 2. Yang pertama, haram itu adalah terlambat dari imam. Maksudnya terlambat dari imam itu adalah apa? Imamnya kok sudah takbir, kita masih ngobrol, itu nggak boleh. Ya kan? Kalau imamnya sudah takbir, kok kita masih bermain-main, maka ini yang tidak dibolehkan. Ini adalah termasuk dosa. Atau imamnya sudah salam, kok kita masih tahiyat. Imamnya sudah salam, sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Makmumnya itu masih dalam kondisi tahiyat. Maka ini juga adalah termasuk dosa bagi makmum. Itu adalah dosa. Ya kan? Kemudian atau misalnya imamnya sudah ruku, kok kita masih berdiri. Itu nggak boleh. Atau imamnya lagi sujud kita masih berdiri, itu juga nggak boleh. Artinya terlambat dari imam itu adalah haram. Demikian juga yang kedua, mendahului imam pun juga adalah tidak dibolehkan. Adalah haram, artinya termasuk dosa baginya, bagi makmum itu adalah mendahului imam. Kecuali memang ada uzur. Kecuali ada alasan. Ada alasan, artinya kalau dia ruku sebelum imam maka itu adalah dosa baginya. Apabila imamnya belum sujud kok dia sudah sujud, maka dosa bagi makmum ini. Imamnya kok belum salam kok dia sudah salam, maka dosa bagi makmum ini. Ya kan? Atau imamnya belum sujud dia kok sudah sujud, itu adalah dosa bagi makmum. Atau imamnya belum bangkit dari sujud kok sudah duduk, ini adalah termasuk dosa bagi makmum. Kecuali memang ada uzur. Kecuali ada alasan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi SAW itu sedang sujud lama. Nabi SAW waktu itu sujudnya lama. Sehingga para sahabat itu ini ada apa ya kok Nabi SAW sujudnya lama. Akhirnya ada yang memberanikan diri mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud. Begitu dia bangkit dari sujud, ternyata Nabi SAW masih sujud dan dia melihat cucunya Nabi SAW itu ada di atas kepalanya. Di atas kepalanya, artinya cucunya Nabi SAW Hasan dan Husain itu ada di atas kepalanya Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tidak bangkit dari sujud gara-gara cucunya ada di atas punggungnya. Ini begitu Nabi SAW melihat Nabi SAW masih sujud, maka dia akhirnya kembali sujud. Apakah dosa bagi makmum tadi? Kita jawab tidak. Ya, jawab tidak ada dosa baginya. Karena memang ada uzur, ada alasan sehingga dia bangkit dari sujudnya karena imamnya terlalu lama. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya bagi makmum adalah mengikuti imam dan haramnya mendahului adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dijadikan imam adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imamnya takbir, maka takbirlah kalian semuanya. Karena di sini huruf fa dalam bahasa Arab itu huruf fa artinya at-tartib biduni tarahi. Artinya apa? Begitu imamnya takbir Allahu Akbar, maka segera kalian takbir. Ya kan? Fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir maka fakabbiru, jangan kalian menunda-nunda. Jangan kalian menunda-nunda takbir ketika imamnya itu sudah takbir. Ini yang kita katakan tadi, haram, larangan bagi makmum itu adalah terlambat dari imam. Begitu imamnya sudah takbir maka segera kalian takbir. Wa idza sajada, apabila imamnya sujud, fasjudu, maka fa
itu adalah apa? Segera kalian juga sujud. Jangan kalian menunda-nunda menunda sujudnya. Nah, imamnya sudah sujud, kalian tetap masih berdiri. Maka ini yang jatuh dalam yang diharamkan. Maka begitu imamnya sudah sujud, maka sujudlah kalian semuanya. Wa idza raka'a wa idza rafa'a, kalau imamnya bangkit dari sujud, farfa'u, maka bangkitlah kalian dari sujud. Jangan kalian tetap masih sujud. Imamnya sudah duduk, kalian tetap masih sujud. Maka ini adalah dosa bagi makmum yang dia tetap sujud padahal imamnya itu sudah duduk. Ini adalah menunjukkan haramnya bagi makmum itu adalah terlambat dari imam. Adapun mendahului imam itu juga diharamkan karena itu ada ancaman tersendiri. Bagi siapa saja yang mendahului imam dengan sengaja mendahului imam, maka apa? Nabi SAW akan mendoakan. Mendoakannya apa? Mendoakan agar kepalanya dijadikan kepala keledai dan dijadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Ini adalah termasuk kita katakan ancaman. Walaupun di dunia belum pernah terjadi, tetapi ancaman itu ingat, ancaman tetap akan ada. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Di akhirat nanti ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti akan diperlihatkan semua amal-amal dia di dunia. Akan diperlihatkan, baik maupun jelek, itu tetap akan diperlihatkan. Seperti misalnya apa? Yang baik, seperti yang baik adalah apa? Nanti muadzin, itu adalah yang memiliki leher paling panjang di akhirat. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, nanti ada orang yang lehernya panjang. Itu berarti menunjukkan apa? Oh, di dunia dia adalah muadzin. Dia adalah muadzin. Ini akan diperlihatkan. Ini yang baik, ya kan? Yang jelek pun juga akan diperlihatkan nanti pada hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di antaranya adalah hadis ini, yaitu nanti akan apa? Di padang mahsyar nanti ada akan apa? Kepalanya itu nanti kepalanya seperti kepala keledai, atau nanti bentuk tubuhnya seperti bentuk keledai. Oh, itu menunjukkan bahwa apa? Di dunia dia adalah orang yang suka mendahului imam. Ini adalah ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ama yakhsha ahadukum?" Tidakkah salah seorang dari kalian itu takut, khawatir, idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, qabla al-imami, sebelum imam, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya sebagaimana kepala keledai, au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah akan menjadikan bentuknya sebagaimana bentuk keledai. Ini adalah termasuk ancaman bagi mereka yang mendahului imam. Dan kenapa kok dijadikan bentuk keledai, kok tidak kepala misalnya babi atau kemudian anjing atau misalnya hewan yang lain? Kenapa kok keledai? Keledai itu adalah simbol bahwa orang yang tidak mau taat sama pemimpin, tidak mau taat sama imam, itu adalah simbolnya adalah keledai. Karena keledai itu termasuk hewan yang ngeyel. Hewan yang suka ngeyel, hewan yang paling ngeyel, itu adalah keledai. Karena keledai kalau sudah tidak mau, dia tidak mau melayani majikannya, dia disembelih tetap tidak mau. Itu saking ngeyelnya, ya kan? Artinya kan dia hewan, tapi dia tahu kalau misalnya dia lagi duduk misalnya, disuruh jalan dan dia tidak mau jalan, ya sudah, disembelih di situ juga tetap dia tidak akan jalan. Ini adalah simbol bahwa orang yang suka mendahului imam, itu adalah apa? Itu adalah termasuk orang yang ini orang yang tidak mau taat, tidak mau mengikuti aturan dari syariat. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu adalah man ahaqqu bil imamah. Siapa terus yang berhak jadi imam? Siapa yang berhak jadi imam? Maka yang berhak jadi imam ini juga termasuk perhatian bagi jamaah sebuah masjid agar memperhatikan mengangkat seorang imam itu adalah orang yang betul-betul sesuai dengan syariat. Ya kan? Kenapa? Karena imam itu termasuk nanti simbol. Nanti kalau imamnya itu adalah baik, maka insya Allah jamaah itu akan baik. Kalau imamnya ini adalah sholatnya itu buruk,
maka akan banyak keburukan yang terjadi di jamaah tersebut. Akan terjadi banyak. Apalagi kalau imamnya itu tidak tahu tentang syariat dari sholat, maka nanti akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa? Karena imamnya itu diangkat bukan karena dia paham terhadap syariat. Demikian juga mengangkat seorang imam itu akan mempengaruhi nanti jamaah, akan mempengaruhi kekhusyuan, tingkat kekhusyuan dari jamaah. Misalnya apa? Misalnya imamnya yang diangkat itu adalah tidak bisa baca Quran, atau baca Qurannya itu belepotan. Baca Qurannya yang mestinya hurufnya tidak sesuai dengan huruf-huruf tajwid misalnya, atau tidak bacaannya itu adalah tidak pas. Maka ini akan mempengaruhi nanti jamaah yang di belakang ini, mestinya ini kok imamnya kok bacanya begini, ya kan? Mestinya panjang dibaca pendek, pendek dibaca kok panjang misalnya. Karena tidak tahu, maka ini adalah apa? Ini adalah kesalahan bagi makmum. Maka makmumnya jamaah inilah yang mengangkat dia sebagai imam. Maka makmum ini juga yang dapat, ya kita katakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan amal perbuatannya, karena dia mengangkat seorang imam yang bacaannya itu tidak fasih, ya sudah nanti akan berpengaruh kepada sholatnya jamaah itu sendiri. Maka jangan kalian mencela imam, karena kalau kalian mencela imam itu artinya mencela diri kalian sendiri. Nah, siapa yang berhak jadi imam? Itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini yang pertama. Carilah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, dan itu yang paling pokok, karena sholat ini kan ya itu akan dilihat itu adalah bacaan Al-Qur'annya. Ya kan? Orang tidak dilihat itu bacaan hadisnya paling bagus, tidak. Karena di dalam sholat itu yang dibacakan adalah ayat Al-Quran. Maka tentunya adalah yang diperhatikan adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi bukan hanya dikatakan, makanya di sini adalah Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat akro. Akro itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Adalah yang kedua adalah orang yang paling bagus qiraahnya. Itu mana akro. Jadi bukan hanya sekedar banyak hafalannya, tetapi juga adalah akro. Di sini mananya adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Karena apa? Kalau imamnya itu bacaan Qur'annya bagus, kalaupun itu lama, itu makmum tidak akan merasa bahwa itu adalah lama. Ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sholat Al-Baqarah habis. Para sahabat mengira Nabi SAW sholat surat Al-Baqarah habis kemudian ruku. Ternyata Nabi SAW melanjutkan surah Al-Imran. Surah Al-Imran selesai, para sahabat mengira bahwa Nabi SAW itu akan ruku. Ternyata dilanjutkan surah An-Nisa. Ini adalah kenapa? Dan para sahabat tidak menyangka bahwa tidak merasa bahwa itu adalah lama. Kenapa? Karena semuanya mereka mengatakan bahwa tidak ada suara yang paling merdu adalah suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Begitu mereka mendengarkan suara Nabi SAW dalam sholat, maka mereka digigit ular saja tidak merasa dia digigit ular. Dientup kalajengking dia tidak merasa bahwa dia sedang dientup kalajengking. Ini adalah menunjukkan saking khusyuknya ketika mereka mendengarkan bacaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa akro artinya orang yang paling bagus qiraahnya. Kemudian kalau misalnya ada dua imam yang sama-sama hafal Quran, yang sama-sama paling banyak hafalan Qurannya dan sama-sama bagus bacaannya, baru kemudian diambil mana yang paham terhadap sunnah. Artinya kenapa? Karena yang sunnah ini itu adalah yang paling banyak menjelaskan tentang kaifiyah, tentang sholat berjamaah, tentang bacaan, tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Itu adalah dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadits Nabi SAW inilah yang paling banyak nanti menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan oleh imam, dan sebaiknya apa yang dilakukan oleh imam itu adalah lebih banyak dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama-sama paham terhadap sunnahnya sama, sudah paling banyak hafalan Qur'annya, sama-sama qiraahnya bagus, sama-sama paham terhadap sunnah, maka dahulukan siapa yang lebih dahulu hijrah. Hijrah di sini adalah apa? Baik itu hijrah yang dari hijrah yang pertama kali
Nah, karena hijrah itu tidak ada yang kecuali hanya dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah yang asli. Adapun hijrah sesudahnya yaitu adalah hijrah hanya dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dari tempat yang syirik menuju tempat yang di situ adalah bertauhid. Itu namanya hijrah. Maka dilihat siapa yang lebih dahulu hijrah. Kalau sama-sama hijrahnya sama, maka apa? Maka didahulukan siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Dalilnya adalah hadits Nabi Sa'id an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami satu kaum itu adalah orang yang aqra, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaan Qur'annya itu sama bagusnya, maka apa? Fa a'lamuhum bis sunnah. Maka apa? Maka dahulukan yang paham terhadap sunnah, yang dia mengetahui tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau mereka juga sama-sama paham terhadap sunnah, maka apa? Fa'aqdamuhum hijrah. Maka dahulukan siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau sama-sama hijrahnya, fa'aqdamuhum silman. Maka adalah yang siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa yang lebih dahulu mengetahui tentang Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala yu'amminu ar-rajula fi sultani. Janganlah salah seorang dari kalian, janganlah salah seorang mengimami orang lain yang bukan berasal dari wilayahnya. Artinya tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain di mana orang itu berada di sebuah kekuasaan. Artinya apa? Kalau dia seorang imam di satu masjid A, maka ada imam di masjid B, maka imam di masjid B tidak boleh dia mengimami di masjid A. Di masjid A dia imam, tapi dia tetap tidak boleh dia mengimami dia ketika berada di masjid B. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing punya wilayah. Si A punya wilayah masjid, imam masjid di masjid A. Si B punya jadi imam di masjid B. Maka tidak boleh mereka saling mengimami, itu tidak boleh, kecuali kalau si A mempersilahkan si imam si B untuk jadi imam, atau si B mempersilahkan si A untuk jadi imam di masjid B. Maka ini adalah dibolehkan. Atau misalnya kita berada masuk ke dalam sebuah rumah bertamu, maka yang berhak untuk jadi imam itu adalah tuan rumah. Tidak boleh walaupun tamunya ini adalah seorang imam di masjid A, dia misalnya ada B, dia imam di masjid B, maka tetap tidak boleh di rumah itu yang menjadi imam adalah A atau si B. Tidak boleh, tetap harus tuan rumah. Kecuali kalau tuan rumah yang mempersilahkan imam A atau imam B untuk jadi imam. Karena Nabi SAW mengatakan wala yu'amminu ar-rajula fi sultani. Janganlah seorang mengimami orang lain fi sultani yang berada di wilayah kekuasaannya. Wala yaq'ud fi baitihi, dan tidak boleh dia duduk di rumah orang lain. Tidak boleh seseorang itu duduk di rumah orang lain ala tikramatihi, di tempat yang mulia di rumah itu, illa biizni, kecuali izin dari tuan rumah. Maksudnya di tempat yang paling mulia dan rumah itu adalah di tempat sholatnya. Di tempat sholatnya. Maka itu adalah apa? Kalau dia tidak boleh dia mengimami di rumah tersebut kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan tamunya untuk jadi imam. Selama tidak diperintahkan, maka tidak boleh tidak boleh orang ini, tamu ini itu menjadi imam di sebuah rumah, di rumah yang masih berada di wilayah kekuasaan. Kecuali kalau kekuasaannya dia lebih tinggi. Kecuali kalau kekuasaannya dia lebih tinggi. Misalnya apa? Ya kita katakan di masjid A itu ada imam, di masjid B ada imam. Tapi di masjid A dan di masjid B ini ada imam yang lebih tinggi. Maksudnya dia masih berada. Jadi masjid A dan B ini itu adalah berada di wilayah kekuasaan si C misalnya. Maka C walaupun tanpa izin dari si A, walaupun tanpa izin dari si B, dia tetap boleh jadi imam di masjid A atau di masjid B. Kenapa? Karena masjid A dan B itu berada di wilayah kekuasaannya. Ya misalnya kalau kita kepala desa,
Kepala desa boleh nggak dia mengimami di desa, di dusun-dusun yang ada di wilayah desanya? Ya boleh, ya kan, walaupun tanpa izin dari imam yang ada di dusun di desa itu. Kalau dia seorang camat di desa manapun dia berada di wilayah kekuasaan, maka boleh dia jadi imam walaupun tanpa izin dari imam yang ada di masjid tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki wilayah kekuasaan lebih tinggi. Misalnya kalau kita mengatakan seorang presiden di wilayah manapun yang dia injak, selama masih berada di wilayah kekuasaannya, maka boleh jadi imam walaupun tanpa izin kepada imam di satu tempat. Kenapa? Karena presiden itu kekuasaannya itu adalah lebih luas. Ini adalah tentunya kita dan memperhatikan bahwa imam itu adalah jangan sampai dia jadi imam, jangan mentang-mentang wah ini saya kan gubernur, saya berhak jadi imam walaupun dia tidak bisa baca Quran misalnya, itu nggak boleh. Ya, walaupun dia berada di kekuasaannya bukan berarti saya mau jadi imam walaupun bacaan Quran saya belepotan. Walaupun ini adalah nekat, ini adalah orang yang kita katakan adalah orang yang nekat. Tapi kalau dia bisa, artinya dia membaca Al-Quran dan itu bisa membaca Al-Quran dan walaupun misalnya tidak sebagus dengan imam yang ada di situ, maka tetap dia berhak untuk jadi imam walaupun tanpa izin. Wa fi hadzal hadis ini kata disebutkan anna sahibad dar wal imam ar-ratib, bahwasanya pemilik rumah itu wal imam ar-ratib dan imam tetap di sebuah masjid, ya kan, wa nahwahuma atau yang semisal dari keduanya, ahaqqu bil imama, dia lebih berhak untuk jadi imam min ghairihima, selain dari keduanya, selain dari tuan rumah dan selain dari imam rawatib di sebuah masjid, dia yang paling berhak jadi imam. Illa ayyadzana lahu, kecuali jika keduanya mengizinkan orang lain untuk mengimami yang berada di wilayah kekuasaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la yu'minu ar-rajula fi sultani. Janganlah seorang itu mengimami orang lain yang berada di wilayah kekuasaannya. Kemudian adab yang selanjutnya, boleh nggak anak kecil jadi imam? Boleh nggak anak kecil, artinya anak kecil yang belum balik jadi imam. Karena memang para ulama itu berselisih pendapat tentang boleh nggak anak kecil jadi muadzin, boleh nggak anak kecil jadi imam. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Karena dia mensyaratkan bahwa muadzin atau imam itu harus sudah balik. Sebagian dari ulama yang menyatakan tidak mesti balik, tamyiz. Tamyiz artinya usia tamyiz itu artinya belum balik. Usia yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga memang ini masalah khilaf tentang di para ulama tentang yang apakah syaratnya itu harus sudah balik ataukah tamyiz. Tapi jumhur ulama menyatakan tamyiz itu sudah termasuk artinya sudah memenuhi syarat tamyiz walaupun dia belum balik. Nah, anak kecil boleh nggak jadi imam? Jawabannya adalah boleh. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, bagi yang menyatakan syaratnya harus sudah berakal, berarti anak kecil nggak boleh jadi imam. Ya kan? Kalau yang muadzin itu syaratnya harus orang dewasa, maka anak kecil tidak boleh jadi imam. Tapi kalau dia berpendapat bahwa syaratnya itu adalah tamyiz, maka anak kecil adalah boleh. Anak kecil adalah termasuk dibolehkan. Mana dalil yang menunjukkan bahwa anak kecil yang usia tamyiz boleh? Tentunya anak kecil dibolehkan itu dengan beberapa syarat. Yang pertama bahwa anak kecil itu adalah memang paham terhadap sholat, hukum-hukum sholat. Jadi dia paham terhadap hukum-hukum sholat. Yang kedua memang dia adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara yang lain. Yang ketiga bahwa anak kecil itu adalah ya tidak banyak bermain. Artinya dia tidak sholat itu jangan sampai dia banyak bermain atau banyak gerakan yang itu adalah di luar gerakan sholat. Dalil yang menunjukkan anak kecil boleh jadi imam adalah hadits an Amr bin Salama radhiyallahu taala anhu qala, lamma kanat waq'atu ahlil fathi, ketika terjadinya pembukaan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim,
Kemudian berbondong-bondong setiap satu kaum itu masuk ke dalam Islam. Karena begitu apa? Fatu Makkah dibuka, begitu sudah Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, maka apa? Maka datang orang-orang itu berbondong-bondong menyatakan Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kalian melihat bahwa mereka itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Maka apa? Wa badara abi qaumi bi islamihim. Kata Amr bin Salamah waktu itu masih kecil. Dia mengatakan apa? Dia meriwayatkan hadits. Wa badara abi, dan bapakku bersegera. Nah, padahal bapakku itu adalah pemimpin satu kaum. Dia adalah pemimpin satu kaum. Nah, dia bersegera dia menyatakan Islam. Falamma qadima, begitu dia sudah tiba, berkata di sini, "Ji'tukum wallahi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan." Bapaknya berkata, "Demi Allah, saya akan datang kepada kalian dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kebenaran." Faqal, kemudian berkata, "Sallu salatan kadza fi hinin kadza." Salatlah kalian seperti ini, seperti itu di waktu ini. Atau di waktu itu. Wa sallu salatan kadza fi hinin kadza. Artinya beliau mengulangi sampai 2 kali. Salatlah kalian begini dan begitu di waktu ini dan di waktu itu. Fa idza hadaratis shalah, apabila waktu salat sudah masuk, sudah tiba, falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, waliya'ummakum, dan hendaklah ia mengimami dari kalian, aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanadharu, kemudian mereka pun akhirnya saling melihat, saling memperhatikan, saling memandang. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan, dan tidak ada seorang pun yang paling banyak hafalan Qur'annya minni, selain dari saya, kata Amr bin Salamah. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena Amr bin Salamah dia belajar Al-Quran dari ar-rukban. Atalaqqa rukban itu dari pedagang-pedagang, yang pedagang-pedagang, daripada pedagang yang dari para pedagang yang istilahnya yang dia juga menghafal Al-Quran. Faqaddimuni, kemudian kaumnya itu, bapaknya dan kaumnya itu mendahulukan saya, mempersilakan saya menjadi imam baina aidihim, untuk maju di hadapan mereka, wa ana ibnu sid aw sab'i sinin, dan waktu itu usia saya antara 6 atau 7 tahun. Ini adalah cuma para ulama menyatakan itu dengan syarat, karena Amr bin Salamah dia sudah talaki, artinya dia sudah menuntut ilmu bersama para sahabat, artinya dari para sahabat yang dia mendengarkan dari Nabi SAW sebuah hadits, kemudian diajarkan kepada orang lain. Maka dan dia tahu tentang hukum-hukum sholat, maka dia berhak untuk jadi imam. Dengan syarat tadi, jangan sampai kalau anak kecil dia hafal Quran tapi dia suka bermain-main dalam sholat, maka tidak boleh dia jadi imam. Kemudian yang berikutnya, adab yang selanjutnya, boleh nggak sholat yang wajib, artinya yang sholat wajib bermakmum kepada yang sunnah, atau sebaliknya, yang makmumnya sholat sunnah, imamnya sholat wajib, atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya yang sholat wajib. Ini adalah apakah boleh? Demikian, maka jawabannya adalah boleh. Boleh bermakmum kepada imam yang wajib atau bermakmum kepada imam yang sunnah. Itu dua-duanya adalah dibolehkan. Dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah boleh, hadisan Jabir radhiyallahu taala anhu. Anna Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz bin Jabal kana yusalli man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yarji fa ya ummu qaumahu. Kemudian Mu'adz bin Jabal pulang, dia mengimami kaumnya. Dia pulang, artinya dia salat bersama Nabi SAW. Dia salat bersama Nabi SAW. Baik itu salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, maupun salat subuh. Ketika Mu'adz bin Jabal dia bermakmum kepada Nabi, ketika dia selesai salat bersama Nabi, dia pulang ke kaumnya dan dia mengimami kaumnya. Dan kaumnya itu tidak ada yang
Tidak ada yang kemudian mereka sholat tanpa kedatangan Mu'adz bin Jabal, tidak. Mereka tidak berani mengimami kalau belum ada Mu'adz bin Jabal. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa berbeda niat antara makmum dengan imam itu adalah dibolehkan. Imamnya tentunya Mu'adz bin Jabal ketika mengimami kaumnya, maka itu adalah dihitung sunnah. Sementara kaumnya itu adalah sholat wajib, ya kan? Nah, ini adalah sholat wajib karena sholat wajibnya Mu'adz itu sudah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua adalah hadits an Yazid bin al-Aswad annahu shallama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia pernah sholat bersama Rasulullah SAW wa huwa gulamun syabun. Waktu itu dia adalah seorang anak yang sudah beranjak remaja. Falamma shalla, begitu dia sholat, idza rajulani lam yusalliya. Kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang belum sholat. Fi nahiyatil masjid. Dia berada di pojok masjid. Ada dua orang pemuda, dia tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi, tapi dia duduk di pojok masjid. Pada abihima, kemudian Nabi SAW memanggil keduanya. Memanggil dua pemuda ini. Kemudian faji'a bihima. Artinya keduanya pun datang. Tur'adu faraisuhuma. Dalam kondisi keduanya gemeteran. Kenapa? Karena ini menunjukkan kehebatan Nabi SAW. Jadi baru dipanggil oleh Nabi, dua pemuda ini sudah mulai gemeteran. Artinya faraisuhu itu persendian-persendiannya itu sudah mulai goyang. Kemudian faqal, dan Nabi SAW tidak langsung marah, ya kan? Dan ini termasuk adab. Seorang pemimpin, seorang imam itu tidak langsung mencaci maki, tidak langsung kemudian mencemooh kepada jamaah makmumnya. Ente kok tidak sholat bersama kami? Kenapa ini? Dimarah-marah tidak boleh. Ditanya alasannya dulu. Nabi SAW bertanya kepada keduanya, ma mana aku man tusalliya ma'ana? Mengapa kamu tidak ikut sholat bersama kami? Ada apa? Ada apa? Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak ikut sholat bersama kami? Faqala, kemudian keduanya menjawab, qasallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah sholat di masjid kami. Di kampung kami sudah sholat. Ya kan? Kami datang ke Masjid Nabawi ini, ya istilahnya kami datang ke masjid ini untuk istilahnya belajar ilmu kepada Anda. Ya kan? Dan kami sudah sholat, waktu itu sholat asar, kami sudah sholat asar di rumah, di kampung kami. Dan kami datang ke sini, kok belum sholat asar, ya kan? Kemudian apa kata Nabi SAW? Faqal la taf'alu. Lain kali jangan kamu ulangi. Lain kali jangan diulangi. Jangan kamu lakukan. Idza shalla ahadukum, apabila kalian sudah selesai sholat di kampung-kampung kalian atau di masjid-masjid kalian atau di rumah-rumah kalian, summa adrakal imam, kemudian kalian mendatangi masjid dan mendapati imam sholat, walam yusolli, dan belum sholat, fal yusolli ma'ahu, maka adalah kalian sholat bersama imam. Fa innama lahu nafilah, karena sholatnya kalian bersama imam itu adalah dihitung sunnah. Artinya apa? Makmumnya dia sudah sholat di masjidnya dan sholat wajib. Begitu dia mendatangi Masjid Nabawi dan imam Rasulullah SAW jadi imam, maka adalah dia sholat bersama Rasulullah SAW. Walaupun sholatnya yang kedua ini itu adalah dihitung sunnah. Artinya dia makmum terhitung sunnah, Rasulullah SAW adalah terhitung wajib. Artinya berbeda niat antara imam dengan makmum, ini adalah dibolehkan. Termasuk juga dibolehkan adalah berbeda antara imam dengan makmum, itu dari sisi apa? Imamnya yang mukim, makmumnya yang musafir, atau imamnya yang musafir kemudian makmumnya yang mukim. Ini dua-duanya juga adalah termasuk dibolehkan. Artinya dibolehkan bermakmum kepada imam yang musafir, dibolehkan juga bermakmum kepada imam yang mukim. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, shalla Umar bi ahli Makkah. Umar pernah sholat kepada penduduk Makkah, az-zuhra, sholat duhur. Fasallama fi rakataini. Kemudian karena Umar itu kan dia sudah niatnya kan menetap di Madinah. Dia sudah menetap di Madinah. Kemudian dia pergi ke Mekah. Mekah itu sudah terhitung musafir. Dia sudah terhitung safar karena jaraknya sudah hampir 500 kilo. Ya kan, dari Madinah ke Mekah. Nah, ketika Umar dan orang sudah tahu karena waktu itu adalah Umar sebagai khalifah.
Nah sebagai khalifah kan dia dimanapun dia berada, dia tetap adalah jadi imam. Karena Mekah Madinah itu adalah di wilayah kekuasaannya. Kemudian apa? Dia mengimami sholat di penduduk Mekah. Tapi apa? Umar pengen mengajari mereka. Fasallama fi rakataini. Kemudian karena Umar musafir, maka dia sholat hanya 2 rakaat. 2 rakaat dia salam. Summa qala, kemudian Umar setelah salam dia mengatakan atimmu sholatakum atimmu sholatakum ya ahla Makkah fa inna qaumun safar. Wahai penduduk Makkah, sempurnakan sholat kalian. Artinya kami sholat fa inna qaumun safar, karena kami ini adalah musafir. Karena kami musafir jadi sholatnya kami 2 rakaat. Adapun kalian yang mukim tetap adalah kalian sempurnakan menjadi 4 rakaat. Adalah kalian sholat. Ini kalau ini dalil menunjukkan bahwa bermakmum kepada imam yang mukim, musafir, ini adalah dibolehkan. Demikian juga musafir bermakmum kepada yang mukim, ini juga adalah dibolehkan sebagaimana hadits dari Musa bin Salama al-Hudhali qal sa'altu Ibn Abbas, saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kaifa usolli idza kuntu bi Makkah, bagaimana saya sholat ketika saya berada di kota Mekah. Idza lam usolli ma'al imam, jika saya belum sholat bersama imam, jika saya tidak sholat bersama imam. Faqal, kemudian berkata rakataini, kemudian kamu sholat 2 rakaat. Artinya itu adalah karena kalian musafir maka sholat 2 rakaat. Sunnat Abil Qasim, itu adalah sunnahnya Abul Qasim. Artinya kalau kalian mendapati jamaah sudah selesai dan kalian sebagai musafir maka tetap adalah 2 rakaat. Dan itu adalah sunnah Abul Qasim. Ya. Tapi kalau kalian bermakmum kepada imam yang mukim, walaupun kalian masbuk, kalian hanya mendapati 1 rakaat atau 2 rakaat, tetap kalian harus menyempurnakan. Tidak boleh Anda mengatakan, oh saya kan musafir, maka saya tetap 2 rakaat. Iya kan? Kalau baru dapat 1 rakaat bersama imam, tinggal saya nambah 1 rakaat, itu nggak boleh. Nah, ini tetap harus mengikuti imam yang mukim. Sebagaimana hadits dari An-Nabi Mijlas, qal qultu li Ibnu Amr, saya pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, al-musafir yudriku rakataini min sholatil qaum. Seorang musafir mendapati 2 rakaat dari sholatnya satu kaum, artinya sholat mukim. Yani al-mukimin atajsihi ar-rakatan au yusalli bi sholatihim. Apakah cukup dia sholatnya 2 rakaat karena dia musafir, atau dia sholat bersama imam 4 rakaat. Kemudian fadhahika, kemudian dia pun tertawa, Abdullah bin Umar tertawa, waqal, kemudian sambil berkata, yusalli bi sholatihim. Hendaklah dia sholat mengikuti sholatnya kaum. Mengikuti sholatnya kaum. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa boleh ini adab bahwa bermakmum kepada imam yang mukim atau bermakmum kepada imam yang musafir. Demikian juga adab. Ini adab yang terakhir, bahwasanya apa? Adalah kalau imamnya sholatnya duduk, dari awal sholatnya duduk karena sakit atau karena yang lain, maka apa? Maka makmum wajib sholatnya sambil duduk, walaupun makmum itu mampu berdiri. Ya. Kalau imamnya dari awal itu sholatnya sambil duduk. Tapi kalau dari awal sholatnya berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum pilihan, boleh dia duduk, boleh dia berdiri. Tapi kalau imamnya dari awal sudah duduk, maka makmum wajib semuanya duduk. Yaitu adalah apa? Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu fi baitihi wa huwa sakit. Nabi SAW pernah sholat di rumahnya dalam kondisi sakit parah, sakit keras. Fa shalla jalisan. Kemudian Nabi SAW sholatnya sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Kemudian para jamaah sholatnya, para sahabat itu sholatnya sambil berdiri. Sementara Nabi SAW sholatnya sambil duduk. Fa asyara ilaihim. Kemudian Nabi SAW menoleh ke belakang. Artinya melihat ke belakang. Wa asyara ilaihim. Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka supaya mereka duduk. Artinya mengisyaratkan. Ini termasuk perbuatan yang dibolehkan. Falamman sarafa, begitu sudah selesai sholat, qal, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, mengingatkan kepada mereka, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Fa iza raka'a, kalau imamnya ruku,
farka'u maka rukulah kalian semuanya. Wa idza rafa apabila imamnya bangkit dari ruku, farfa'u maka bangkitlah kalian ruku dari semuanya. Wa idza shalla jalisan jika imamnya salat sambil duduk, fasallu julusan ajmaun maka hendaklah kalian semuanya salatnya sambil duduk. Tidak boleh ada yang berdiri. Tidak boleh ada yang berdiri. Artinya salatlah kalian semuanya sambil duduk. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa makmum kalau imamnya salatnya sambil duduk maka makmum tetap harus duduk. Adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin. Nabi SAW pernah jatuh dari kudanya. Fajuhisa sikuhul laiman. Kemudian Nabi SAW ada di keseleo di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan Nabi SAW keseleo. Artinya sisi kanannya jatuh dari kuda kemudian keseleo. Artinya dia tidak bisa berdiri. Fadakhalna alaihi na'uduhu. Kemudian kami pun para sahabat masuk untuk menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadaratis sholat. Kemudian tiba waktu sholat. Fasalla bina qa'idan. Nabi SAW itu sholatnya sambil duduk. Mengimami kami sambil duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan. Kami pun sholat di belakangnya dalam kondisi duduk. Falamma qadas sholata begitu sudah selesai sholat. Nabi SAW berkata, inna majulil imam liyutama bihi, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru, jika imamnya takbir maka takbirlah kalian semuanya. Wa idza sajada fasjudu, jika imamnya sujud maka sujudlah kalian semuanya. Wa idza rafa'u, jika imamnya bangkit dari sujud farfa'u, maka bangkitlah kalian semuanya dari sujud. Wa idza qala, jika imamnya mengatakan samiallahu liman hamida, apabila imamnya mengucapkan samiallahu liman hamida, faqulu maka hendaklah kalian makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'idan, apabila imamnya salatnya sambil duduk, fasallu qu'udan ajmaun. Maka hendaklah kalian salat itu semuanya sambil duduk, semuanya sambil duduk. Artinya tidak ada pengecualian. Itu kalau dari awal salat bersama imam. Wallahu taala a'lam. Saya kira yang bisa sampaikan aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.